Bapak kalau mau sholat ke masjid, ada itu bisikan hati, pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda ki setan, jangan mau kau repo ki. Akhirnya buru-buru kau cepat, kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak, tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asan, nah goda memang maki. Wudu, nah goda maki lagi. Sudah ki wudu, mau ki pakai baju gamis. Nah bilang ki, jangan mau kau bilang korang nanti so alim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan, padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik, kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung, dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok, malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalefa bau, malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengaruh kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum, pakai bau-bau. Mau palsu, mau asli, pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat, jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi. Itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota, bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid pakai baju kaos, celana training, battala. Pas sujud ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Jangan kita selalu berpikir masih panjang umur, tak? Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat, pergi, tidak ada tanda-tanda kematian, pulang tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya, 2 minggu yang lalu, pergi sholat maghrib, masih masjid, sholat isya, masih sehat walafiat, segar bugar, pergi sholat isya, selesai sholat asar, pergi main badminton, bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak, kalau keluar itu jangan lupa sayang-sayang istri tak. Ibu kalau keluar suami tak, peluk baik-baik, cium tangannya. Siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan ki. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Ya kon katomate telung mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga, anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ibu, mau suami tak masuk? Mau temani ibu? Mana mama waktu tak naodok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa Nabi bilang? Bulan depan siapa ganti? Hai bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa aku rasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, tidak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Bu, ini ibu-ibu, kalau mati ki yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal.
keluarga tidak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita, mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk ke kubur tidak ada yang temani ki. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukan kita HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak, tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain, kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, tiga ini yang akan membantu kita di kubur. Satu, anak yang soleh. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, sedekah jariah. Nah, ya, nah itu berarti kalau orang baik sholatnya, insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat, ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar, untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik sholatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya sholatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Maka kalau orang yang baik sholatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah kalau kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang. Karena ada namanya apa itu? Kompasnya itu handphone, ada semua itu Muslim Pro, gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbit, terbenam, terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini? Nak tunjuk, gocangi lagi. Masih nak tunjuk, berarti soalnya ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Di mana kalau di atas perahu ki?
Nah, tidak dilihat, lihat mana terbit. Oh, di sana terbit. Oh, berarti di sana terbenamnya. Sudah, kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat, tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu, mau goyang-goyang juga begini. Enggak, Pak, sudah lewat yang pertama. Ya, itu yang pertama doa. Ya. Nah, yang kedua, cara khusyuk menurut Quran, satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua, berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Cuma kita kadang kalau sholat pakaian biasa saja. Nah, setan goda ki itu. Coba lihat, coba dia. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya. Namanya doa selamat. Ada di situ ibu. Itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya tua-tua ini iya kita baca leh. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa. 1 tahun dia tobat dan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Nah, ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah Kak ceramah begini, tiba-tiba mahasiswaku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Ku bilang, kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyak itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau latihan sekarang. Ibu-ibu ini kalau kita tidak ada kegiatan, latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di Kota Baru. Ya. Waktu sakaratil maut, kita kumpul cucunya waktu 6 madangnya. Saya bisik telinganya. Nek, ikut Ki baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut sampai hatam. Beberapa saat kemudian meninggal. Padahal waktu tua, akhir hidupnya tidak hafal itu. Waktu hidup tidak hafal itu surah Yasin, tidak hafal. Tapi begitu sakaratil maut kok bisa hafal? Ternyata salah satu rahasianya karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau lumpuh 2 tahun, lumpuh. Tuh kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih